sebagaimana umumnya, menjadi pusat transaksi ekonomi yang paling diminati masyarakat. Selain untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, ibu-ibu sering menguji diri dalam strategi tawar-menawar. Ini bukan saja untuk menghemat anggaran, tapi melengkapi kebahagiaan ibu-ibu ketika mampu menaklukkan pedagang demi harga yang lebih murah. Pasar Gresik punya sejarah panjang, bahkan pasar kota di Jalan Samanhudi berdiri sejak zaman Belanda. Lalu pemerintah Kabupaten Gresik mendirikan pasar 24 jam di barat pasar kota, dan disusul pasar baru yang menjadi objek perbincangan kali ini. Konsep pasar ini tergolong menarik, karena selain menyediakan stand untuk jualan, sekaligus menyediakan lahan luas untuk menampung PKL yang disebut Pasar Krempyeng. Namun dalam 2 tahun ini, pedagang pasar baru bergejolak. Dipicu adanya PKL menggelar dagangannya di depan pasar, sehingga pembeli enggan masuk ke dalam pasar. Tentu saja hal ini membuat pedagang pasar menjerit karena dagangannya sepi pembeli. Puncaknya mereka melakukan boikot tidak membayar retribusi. Mereka beralasan PKL di luar yang laku tidak membayar retribusi, sementara yang di dalam sepi tetap membayar retribusi. Pasar Baru Gresik. Di dalam Pasar Baru Gresik tidak ada orang. Biasanya mulai jam 12 sampai jam 12 siang. Sekarang nggak ada, jam 6 sudah nggak ada orang. Menangis kalau Pasar Baru Gresik. Kalau di Karangturi, orangnya sudah kaya-kaya. Mulai Karangturi sampai ke Bomas, penjualnya banyak. Saya jualan ikan. Ini blok ikan ini. Blok ikan Hajiwati. Ya, blok ikan. Minta Pak Bupati pengertiannya. Ya, Pak. Pasar Baru Gresik, kasihan menangis semua dalam Pasar Baru Gresik. Kan di sini kan kita sudah bayar retribusinya. Retribusinya naik 100%. Tiap bulannya. Tiap bulan naik 100%. Ya benar. Karena ada orang yang berdagang di jalan raya sekitaran Karangturi ke sini itu Nggak pakai parkir. nggak pakai nggak pakai retribusi. Jadi pelanggannya semuanya beli di luar semua, nggak ada yang di dalam pasar. Karena merasa keberatan. Ya, Ya. yang luar situ ada di banyak tidak sekali. semua. Nggak pakai bayar di sana. Di dalam ini, Pak. Dalam ini menangis semua Pasar Gresik ini, Pasar Baru Dalam Gresik. pasar ini cuma ada banyak pembeli, nggak banyak penjualnya, nggak ada pembelinya. Nggak ada pembelinya. Menangis, pokoknya menangis Pak Bupati. Punya pokoknya menangis Pasar Baru Gresik ini. Ya, Pak. Retribusinya larang, tapi nggak ada pembelinya. Ya, Pak. Banyak kios yang Tolong, Pak, ditutup. Di sini kios ditutup. Banyak penjual di Karangturi semua. Bener. Pak, pasare mriki niki ten dalem niki mboten payu blas. Terus ngeluhane niku nggih ten Jawi niku berat. Terus ten Karangturi niku. Terus niki ten mriki terbusine larang. 216 kula, Pak. Terus mboten enten tiang belas ten Jawi ten jero niki. Yang ini niku njaba sedaya, Pak. Nah niku sing merugikan kita niki, Pak. Harapane niku mlebet sedaya. Cek mboten iri-irian, nggih. Terus mari ngoten sing ten Karangturi niku berat kula niku. Pasare morat-marik tutup pundi-pundi. Retribusine 216, Pak, mahal sekarang. Penghasilan niku mengurangi sangat kula. Ten ajenge ten pindah ten Jawi niku kula mboten kuat karena mesin-mesin. Saknika niku nggih iri ateng ajenge ten Jawi sedaya. Sing ten jero niki, Pak, sing ten lebet niki. Gini loh Mas, pasarnya ini keadaan sepi sekali. Kan ini saya nyewa Mas. Satu setannya itu 7 juta sama 55. Nggak tutup Mas, kalau di sini sepi loh, keadaan sepi sekali. Di sana itu ada jual, wow. Di sini langganan lari ke sana semua, pusing di sini. Di dalam pasar ini keadaannya, wes, nggak karu-karuan pasarnya. Lihat semuanya kosong, nggak ada yang beli, ya dagangannya, yang jual aja.
Harapannya apa? Ya, Pemerintah minta bantuan apa itu loh buat jualan dagangnya ini sepi sekali, ekonominya wes nggak tutup Mas. sebulan bisa ini atau nggak untuk itu tadi? Apanya? Tapi bisa ada untungnya sebulan. Untungnya ya untung, tapi ya diputer-puter jadi nggak untung. Ya, untungnya untung tapi diputer-puter itu jadinya nggak untung. Ya apa diputer? Mikir sana, mikir ini kan bayarnya kan langsung bayar ikannya. Ini loh langsung bayar, langsung jual, langsung bayar, langsung jual. Kalau nggak tutup ya, wes nggak masuk Mas. Ini pusing ini, loh jualnya nggak ada yang beli, banyak yang jual tapi kosong yang jual. Perkiraan 2024 langsung gini itu, nggak ada yang beli, yang jualnya banyak tapi plongak, langganan lagi lari ke sana semua yang di luar. Ampun, enten maling. Ya, dipikir-pikir ya kerja buat hidup tapi pikirannya bingung, pusing sekali. Wes. Assalamualaikum, saya mewakili pedagang daging Pasar Baru Gresik membuat perlaporan bahwa yang membuat Pasar Baru ini semakin sepi adanya pasar lagi di depan Pasar Baru. Jadi ada 2 pasar. Berarti orang yang belanja itu pasti tambah males masuk karena di depan sudah ada semua. Saya mohon sebagai perwakilan penjual daging di pasar, berharap semoga pemerintah mendengarkan keluhan pedagang, karena kalau dibiarkan kayak gini Pasar Baru yang di dalam akan mati. Kasihan, semakin banyak pengeluaran tapi tidak ada pemasukan, sehingga uang yang ada di dalam dikeluarkan untuk menoroki penjualan tiap hari. Gitu, makasih. Assalamualaikum Pak, ya saya minta tolong sama Bapak. Ini pasarnya udah sepi ini Pak, minta tolong ya. Di luar itu Pak yang nggak bayar apa-apa, terus dibiarin. Terus yang di dalam itu loh Pak, bayar ini, bayar itu Pak. Ini jualannya seperti ini Pak, soteng ini loh. Semua, itu semua Pak, daging, ayam. Terus Pak itu macet semua Pak, kan kasihan orang yang jualan di sini toh. Di sini bayar ini, sedangkan di luar gak ada bayar. Dibiarin di luar toh. Kasihan daging, ayam, kelapa sampai bunder itu loh Pak. Tuh bunder tuh. Ayam sampai jengking ini kan kasihan toh Pak. Dawet gak kalong Pak, dawet nih, dawet. Ya tolong Pak ya, yang di luar itu obrak Pak ya. Kasihan yang di dalam yang jualan semua itu udah dandan cantik-cantik, dagangannya nggak ada yang laku nih. Kasihan ya. Makasih Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketidakadilan ini sudah pernah diadukan ke Pemkab. Namun sejauh ini penanganannya tidak cukup efektif. Bahkan mereka menuding oknum Satpol PP ada main dengan PKL karena pelanggaran yang tidak pernah ditindak. Bahkan dicurigai ada pembiaran. Edi. Nggih. Menurut Pak Edi Wanggu, saking di dalam tadi kan tidak bicara sama Nggih, betul. dagangan. Nggih. Kira-kira nanti Pak Edi sebagai perwakilan Nggih, itu apa keluhan? Baru Gresik, Nggih. itu nanti langkah selanjutnya seperti apa Pak? Yang jelas langkah kami Pak, saya selaku perwakilan dari para pedagang Pasar Baru, apa yang menjadi keluhan dari pedagang pasar akan kami sampaikan langsung ke Pak Bupati. Karena apa? Dampaknya sudah sangat signifikan itu loh. Satu,
tingkat daya beli masyarakat yang ada di dalam pasar baru itu turun sampai 50% lebih Pak gitu loh. Itu keluhan dari seluruh pedagang. Faktornya apa ya? Karena para pedagang PKL yang ada di luar pasar baru itu semakin hari semakin banyak gitu loh, khususnya yang ada di Grojogan Karangturi. Sedangkan dari pihak Satpol PP atau pihak yang terkait lainnya, baik dari Dishub, itu kalau saya lihat kinerjanya kurang maksimal. Oleh karena itu nanti kami akan membuat surat laporan secara resmi ke Pak Bupati dan juga Wakil Bupati Dr. Alif gitu Mak. Kira-kira bisa dilaksanakan dalam waktu kapan? Insya Allah nanti setelah Hari Raya Idul Adha, 1 minggu setelah Hari Raya Idul Adha, surat akan kami layangkan dengan tanda tangan seluruh pedagang pasar baru Gresik terkait selama ini keluhan yang dirasakan. Dan keluhan itu sudah seringkali kita sampaikan ke Pak Bupati, namun responnya memang sangat minim sekali. Makanya saya mengharapkan di periode kedua Pak Bupati Gus Yani dan Dr. Alif itu ada bukti nyata bahwasanya penataan PKL yang ada di Grojogan maupun di depan pasar baru itu ditata secara rapi, kalau bisa dimasukkan di pasar Krempeng atau di pasar baru, karena pasar Krempeng dan pasar baru kosong gitu loh, banyak yang kosong gitu, banyak toko-toko yang dikontrakan atau yang dijual. Nah ini bagaimana pihak pemerintah daerah itu bisa menertibkan para pedagang PKL yang ada di luar. Kalau ini dibiarkan, saya yakin pasar baru akan mati seperti pasar kota gitu. Ini kemungkinan kalau Bupati langsung ya kita tidak tahu ya, mungkin harus didengar apa enggak. Kalau misalnya tidak didengar, maka Bapak seperti apa Pak? Ya nggak ada tindak lanjut sampai setelah laporan ini sampai berapa bulan nggak ada tindak lanjut, nanti rencana Bapak mau ngapain? Iya. Kemarin dari pedagang itu memang sudah melaksanakan pemboikotan retribusi, namun pedagang itu kan ya ditakut-takuti kalau tidak bayar retribusi akan diambil setanya, dicabut. Akhirnya lama-lama pedagang ada sebagian yang takut membayar lagi gitu loh gitu. Jadi nanti langkah kami insya Allah akan ke anggota dewan, kita mau pingin audiensi dengan anggota dewan. Nanti nggak tahu di komisi apa, biasa ada komisi D atau komisi berapa saya kurang tahu. Nanti yang jelas kalau surat nanti dari Pak Bupati tidak ada tanggapan, kami akan mengirimi surat ke dewan, atau kalau perlu kami juga akan mengirimkan surat ke presiden Pak gitu Pak, biar tahu kondisi yang ada di pasar baru. Karena apa? Sekarang itu semboyannya orang itu Pak, buat apa beli setan, mendingan beli mobil buat jualan di jalan-jalan, di batan-batan jalan. Dan sekarang memang nyata di seluruh kota Gresik itu, di jalan-jalan mana, baik alun-alun manapun, itu pedagangnya pakai mobil itu sekarang banyak. Dan itu kebanyakan orang luar, itu bukan orang Gresik itu. Karena apa? Ada kelonggaran di pemerintah Kabupaten Gresik ini terkait penjualan di badan jalan itu Pak gitu. Makanya kami nanti akan kirim surat ke anggota dewan, ketua dewan Kabupaten Gresik. Selanjutnya nanti juga akan kirim ke presiden Pak gitu. Ya nanti atau 3 ini anggota dewan, bupati, iya, Pak Presiden sekaligus. Iya betul. Jadi yang pertama nanti kami akan ngirimi surat lagi ke Pak Bupati dengan tembusan Diskoperindak, Dishub dan juga Satpol PP, karena 3 instansi ini yang terkait sebetulnya. OPD ini yang terkait, tapi selama ini kan saling lempar. Kalau dari Diskoperindak sudah menyiapkan tempat di Pasar Krempeng dan di dalam pasar baru. Kalau Satpol PP cuma bisa ngobrak di trotoar. Kalau di badan jalan itu wewenangnya Dishub. Dishub pun juga gitu lempar, itu wewenangnya Satpol PP. Kalau Dishub itu cuma kendaraannya aja. Jadi ini nggak ada jadi satu, kayaknya nggak ada koordinasi gitu loh kalau saya lihat itu. Dan pihak kecamatan pun juga kayaknya juga lepas tangan juga gitu loh. Makanya kondisinya ini kompleks lah gitu loh. Makanya saya harapkan dari leadernya Pak Bupati ini bisa
menekan anak buahnya UPD UPD dan juga kecamatan ini bagaimana bisa menyatu gitu loh, sehingga tidak saling melempar tanggung jawab gitu. Yang kedua, nanti kami setelah Pak Bupati gak ada tanggapan, kita ke anggota dewan, kita kirim ke Dewan Kabupaten Gresik, dan juga nanti langsung ke Presiden dengan kondisi yang ada di Kabupaten Gresik, khususnya di kota Gresiknya gitu. Karena apa? Ini pasar baru ini adalah pasar tradisional yang terbesar di Gresik gitu loh. Tapi selama ini kami retribusi bulanan naik 100%, bayar listrik dan juga air itu. Tapi dengan kenaikan retribusi yang 100% ini tidak ada peningkatan pelayanan. Karena saya lihat kondisi pasar baru juga kotor, di dalam juga kebersihannya kurang gitu loh. Terutama di bagian ikan. Ya, terutama bagian ikan, ayam itu ya Pak ya gitu, semuanya kotor. Betul, becek Pak gitu loh. Nah, itu kan seharusnya kan dengan kenaikan retribusi 100% itu ada peningkatan pelayanan sehingga pengunjung itu merasa nyaman masuk ke pasar baru. Tapi karena peningkatan retribusi tapi nggak ada peningkatan pelayanan, ini berbanding balik ini gitu loh. Menerima duitnya tapi enggak. Betul gitu loh. Seharusnya pemerintah daerah itu kalau retribusi naik, kerjanya juga harus dinaikkan gitu loh. Prasarana lainnya dan juga itu keramik atau apa. Betul Pak itu. Selama ini terus terang dari kami pedagang kalau ada kerusakan baik jalan atau buntunya selokan itu kami swadaya gitu loh. Kami nggak nunggu dari pemerintah daerah, khususnya dari Diskoperindak. Kalau nunggu dari Diskoperindak itu lama penanganannya itu. Akhirnya kami oke lah, kita sepakat kita tangani lah gitu. Tapi kalau terus menerus kami bertanya loh, retribusi pajak kami ini untuk apa, kembalinya ke kami itu apa gitu loh. Itu kan dipertanyakan pedagang gitu loh. Seharusnya kan sebagian kecil itu kan juga ada untuk perawatan gedung, perawatan pasar baru ini gitu loh, baik untuk sarana jalannya atau selokannya atau yang lainnya gitu. Ini tidak ada, kecil sekali gitu. Iya betul gitu. Belum tentu setahun sekali itu ada perbaikan gitu, belum tentu gitu. Jadi ada di belakang ikan itu pedagang itu swadaya memwafing sendiri gitu, sampai biar nggak banjir akhirnya dia swadaya dengan teman-temannya satu baris memwafing gitu loh. Kalau nunggu dari Pemda terlalu lama gitu, ada itu. Nanti berarti harapannya dari pedagang pasar nanti seperti apa? Misalnya dalam waktu dekat mungkin itu ada pembersihan dagang liar yang berupa PKN atau Iya saya harapkan ya. Saya harapkan dari khususnya dari penegak Perda, dari Sosol PP itu kalau menertibkan khususnya yang ada di Drojokan itu paling tidak itu jam 1 atau jam 2 itu sudah ada penertiban sampai jam 5. Soalnya apa? Kalau ditertibkan jam 1 terus jam 2 pulang ya mereka akan kembali lagi gitu loh. Jadi adalah yang standby 1 atau sampai 10 orang gitu loh setiap harinya gitu. Itu nanti akan menimbulkan dampak kapok gitu pedagang, oh ternyata dijaga gitu loh. Nah, akhirnya mereka mau masuk, mau menyewa tempat yang ada di Krempeng maupun di pasar baru. Kalau ngobraknya hanya satu kali jalan jam itu, setelah itu pulang ya ndak menyelesaikan masalah. Pedagang dari luar itu tahu diobrak, dia nggak menata dagangannya gitu loh. Berarti tiap hari harus diobrak itu Pak? Iya Mak, setiap hari itu harus diobrak sampai benar-benar mereka jerat terus mau masuk ke dalam gitu. Selama ini mereka gak mau masuk itu kan karena apa? Karena karena di dalam itu Pak gitu, di luar jalan itu tahu mereka kalau diobrak paling 1 jam itu selesai gitu loh. Gak ada kontinunya gitu. Kalau kontinu insya Allah lah mereka akan mau masuk gitu loh. Iya agak susah juga ya. Iya gitu loh. Harus berjaga-jaga terus selama bukanya pasar. Betul Pak. Mulai dari malam sampai nanti jam 10-an atau jam 12. Iya gitu loh.
jam berapa sih yang Yang kalau PKL di Drojokan itu Pak, biasanya itu ke mereka itu jam 6 sudah bersih. Sekarang enggak, mundur ke setengah 7. Karena apa? Karena kelonggaran penertibannya gitu loh. Dulu jam 6 itu mereka sudah bersih, sekarang enggak, itu nyantai mereka gitu. Enggak tahu kok seperti itu gitu loh. Memang ada, jaga iya enggak ada, memang enggak ada. Cuma ya saja. 1 bulan sekali Satpol PP ngobrak, memang besar-besaran. Cuma 1 kali itu aja. Itu pun cuma 1 jam atau maksimal 2 jam. Nanti jam 3 mereka sudah pulang. Sebenarnya bukan seperti itu. Harapan kita itu ya dijaga gitu loh. Jam 1. Jalan sini semua. Iya gitu loh. Jam 1 mobilnya ditaruh di Jalan Usman Sadar gitu, sehingga para pedagang yang datang, para pedagang yang dari luar itu kan jam 1, sekarang jam 12 mereka sudah datang. Akhirnya mereka nggak akan menempati di situ gitu loh. Cukup Nggih. ya Pak Nggih, terima kasih Pak. atas obrolannya. Sejauh ini belum ada instansi Pemkab yang berupaya memecahkan persoalan ini, meskipun beberapa kios di Pasar Baru banyak yang dikontrakan bahkan dijual. Sampai kapan kondisi ini akan dibiarkan, padahal jelas-jelas ada pelanggaran perda di sana? Tidak adakah tokoh atau lembaga yang mampu menghentikan keterpurukan pedagang pasar yang sudah jatuh ke jurang kerugian yang makin hari makin dalam?